Pembagian aljabar cara bersusun. Pembagian aljabar cara bersusun ini merupakan materi lanjutan dari pembagian aljabar yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Agar dapat memahami pembagian aljabar dengan cara bersusun, kalian harus terlebih dahulu memahami pembagian aljabar sederhana antara satu suku dan satu suku, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Pembagian aljabar cara bersusun ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami supaya dapat membagi bentuk aljabar yang lebih dari satu suku. Baik aljabar yang dibagi baik bentuk aljabar yang dibagi itu lebih dari satu suku ataupun yang pembaginya lebih dari satu suku. Seperti contoh di sini, 4x kuadrat tambah 6x, ada dua suku dibagi oleh satu suku. Nah, pembagian yang seperti ini dapat dilakukan dengan cara bersusun, atau yang seperti soal nomor 3. Terdapat 3 suku dibagi, di mana pembaginya itu 2 suku. Pembagian seperti ini juga bisa kita lakukan dengan cara bersusun. Bagaimana caranya? Konsepnya itu seperti pembagian cara bersusun pada bilangan bulat. Sama caranya seperti pembagian bersusun, hanya di sini terdapat variabel. Langsung saja kita cek seperti apa cara penyelesaiannya. Yang harus kalian ingat adalah langkah-langkah dalam pembagian bersusun. Dalam pembagian bersusun itu ada tata urutan proses pembagiannya. Yang pertama kita membagi dulu. Setelah membagi, langkah selanjutnya adalah mengali, berikutnya mengurang, dan langkah terakhir adalah turun satu angka. Jika proses pembagian belum selesai, maka setelah turun satu angka kembali lagi ke proses awal, yaitu bagi, kali, kurang, turun satu angka. Belum selesai, maka kita kembali lagi ke langkah awal, bagi lagi, kali, kurang, dan turun satu angka. Begitu berulang seterusnya dengan tata proses sesuai urutan bagi, kali, kurang, dan turun satu angka. Langsung saja kita cek soal nomor 1. Di soal nomor 1, 4x kuadrat tambah 6x dibagi dengan 2x. Ini adalah bilangan yang dibagi dan ini adalah pembagi. Jangan sampai tertukar posisinya. Kita buat dalam pembagian bersusun. Jangan lupa yang turun adalah turun satu suku nanti ya. Bukan satu angka. Kalau satu angka pada bilangan bulat atau bilangan asli. Kalau bentuk aljabar satu suku. Kita bagi 4x kuadrat ditambah 6x dibagi, pembaginya adalah 2x. Sekarang kita mulai proses pembagiannya. Kita mulai dari suku yang pertama. 4x kuadrat dibagi 2x. Ingat langkah pertama, bagi dulu. 4x kuadrat bagi 2x. Membaginya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. 4x kuadrat itu sama aja dengan 4x kali x. X-nya 2 kali karena x kuadrat. Dibagi 2x, 2 kali x. Sesama x kita bagi, dapat 1, dapat 1. Sama-sama bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Sehingga diperoleh 2 kali 1, 2 dikali x, 2x per bawahnya 1 kali 1, 1. 2x per 1 sama saja dengan 2x. Berarti 4x kuadrat dibagi 2x hasilnya adalah 2x. Hasil kita tulis di bagian atas ini. Jadi sama seperti pembagian bersusun pada umumnya. Hasilnya 2x. Setelah dibagi, langkah selanjutnya adalah dikali. Mana yang kita kalikan? Yang kita kalikan ini. 2x dikali 2x. Hasil dengan pembagi. 2x dikali 2x. Berapakah 2x dikali dengan 2x? Kita kalikan. 2 kali 2, 4. X dikali x menjadi x kuadrat. 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. Kita tuliskan di bawah suku yang kita gunakan. Selanjutnya, selesai proses pengalian adalah dikurang. Kita kurangkan. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Ini hasilnya adalah
0. 4 dikurang 4, 0. Kalau 0 tidak perlu kita tuliskan. Setelah dikurang, selanjutnya turun 1 suku. Jadi suku berikutnya setelah 4x kuadrat adalah 6x. Kita turunkan suku berikutnya 6x. Positif. Karena di sini ada tanda positif. Selanjutnya setelah turun 1 suku, masih belum selesai ya, maka langkah berikutnya kita mengulang lagi, bagi. Kita bagi lagi. Yang mana yang kita bagi? 6x dibagi 2x. Jadi kita bagi 6x artinya 6 kali x dibagi 2x, 2 kali x. 6 dan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. 2 dibagi 2 1. Sama-sama dibagi x, 1 dan 1. 3 kali 1 3 per 1 kali 1 1. 3 per 1 adalah 3. 3 ini positif. Jadi di suku berikutnya, di hasil berikutnya ini adalah untuk suku kesekian, karena sudah ada suku pertama yaitu 2x. Maka tandanya positif atau negatif harus kita tuliskan di depannya. Seperti 3 ini positif, maka kita tuliskan di bagian hasil ini positif 3. Nah, jadi ada batas antara hasil yang pertama dengan hasil berikutnya. Tandanya adalah positif karena hasil baginya tadi positif. Selanjutnya setelah dibagi, proses berikutnya adalah dikali. Mana yang kita kalikan? Jangan dikalikan semuanya, tapi hanya hasil yang barusan kita peroleh. 3 dikali dengan 2x. 3 kali 2x. 3 kali 2, 6 kali x, 6x. Hasilnya kita tuliskan di bawah sini. Setelah kurang, belum kurang. Tadi kita pada proses perkalian. Setelah perkalian, selanjutnya adalah dikurang. Kita kurangkan. 6x dikurang 6x, hasilnya adalah 0. Selanjutnya turun 1 suku. Apakah ada suku yang belum kita turunkan? 6x sudah kita turunkan. Tidak ada lagi suku yang belum kita turunkan. Artinya proses pembagiannya sudah selesai. Jadi sudah selesai sampai di sini. Nah, inilah hasil bagi 4x kuadrat. 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x, hasilnya adalah 2x tambah 3. Hasilnya bisa kita tuliskan di bagian sini. 2x tambah 3. Bisa dipahami? Jadi kita menggunakan konsep pembagian bentuk aljabar sederhana digabung dengan cara pembagian bersusun pada umumnya. Hanya saja di sini ada unsur-unsur variabel. Supaya lebih paham, kita coba contoh soal yang kedua. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Caranya masih sama ya, kita menggunakan aturan ini dibagi, dikali, dikurang, kemudian turun 1 suku, dan berulang seterusnya. Kita tuliskan dulu yang dibagi adalah 6x kuadrat kurang 9x tambah 3 dibagi 3. Jangan sampai terbalik, meletakkan yang dibagi dan pembagi. Pembagi berada di luar, yang dibagi berada di dalam. Langsung saja kita bagi, dimulai dari 6x kuadrat. 6x kuadrat artinya 6 kali x dibagi 3 per 3. Tinggal kita bagi. 6 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 2. Kemudian faktor hurufnya atau variabelnya tidak ada pasangan pembaginya. Karena adanya sama-sama di atas, nggak boleh saling coret ya. Yang bisa dicoret atas dan bawah pasangannya. Sehingga diperoleh 2 kali x menjadi 2x pangkat 2 per 1, nilainya tetap 2x pangkat 2. Kita tuliskan hasil di bagian atas ini. 6x kuadrat dibagi 3 hasilnya 2x kuadrat atau 2x pangkat 2. Setelah dibagi, langkah selanjutnya adalah dikali. Kita kalikan 2x kuadrat dikali 3. 2 kali 3, 6 dikali x kuadrat, diperoleh 6x kuadrat. Setelah dikali, langkah selanjutnya adalah dikurang. Kita kurangkan.
6x kuadrat dikurang 6x kuadrat 0. 6 kurang 6, 0. Tidak perlu kita tuliskan, langsung turun suku berikutnya, yaitu negatif 9x. Ini kita turunkan. Jangan lupa ya, tanda di depannya itu ikut. Setelah turun satu angka, berikutnya adalah kita bagi lagi, kita ulang ke langkah awal. Negatif 9x dibagi 3. Negatif 9x artinya negatif 9 kali x bagi 3. Sama-sama bagi 3, dapat 1, 9 bagi 3 itu 3. Sehingga diperoleh negatif 3x. Hasilnya negatif 3x. Kita tuliskan di sini. Tanda negatifnya kita tulis. Kalau positif ya tambah, kalau negatif ya negatif 3x. Ada tanda pemisah. Tuliskan negatif 3x. Setelah dibagi, dia dikali. Kita kalikan. Ingat yang dikali adalah hasil yang baru kita peroleh. Negatif 3x-nya. Tanda di depan ikut. Negatif 3x dikali 3. Kita peroleh negatif 9x. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya setelah dikurang, setelah dikali, dia dikurangkan. Kita kurang negatif 9x dikurang. Kurang ya. Dikurang negatif 9x. Nah, kalau seperti ini ada dua tanda berdekatan, ini menjadi tambah, sehingga negatif 9x tambah 9x. Negatif 9 artinya utang 9, positif 9 uangnya 9. Utang 9, uang 9 berarti lunas. Sehingga negatif 9x tambah 9x hasilnya adalah 0. 0 tidak perlu kita tuliskan jika belum selesai, jika masih ada angka yang turun. Setelah dikurang, turun satu angka. Nah, angkanya masih ada yang turun satu suku maksudnya ya. Suku berikutnya adalah 3, positif 3. Setelah turun satu angka, kembali lagi dibagi. 3 bagi 3, nilainya 1. Positif atau negatif? Positif, berarti tambah 1. Jadi ada perbedaan hasil bagi antara bentuk aljabar dan pembagian pada bilangan bulat ya. Kalau pada bilangan bulat hasilnya itu tidak perlu dipisah tanda positif atau negatif, tapi dibagi biasa aja langsung. Tapi kalau pada bentuk aljabar, kalau dia positif dikasih tanda tambah, kalau dia negatif maka pada hasil ini kita tuliskan negatifnya. Sekarang lanjut, setelah dibagi lanjutnya adalah dikali. 1 dikali 3, hasil yang baru kita peroleh yang kita kali. 1 kali 3 nilainya adalah 3. Kita tuliskan di sini. Setelah dikali dikurang, 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Apakah ada suku yang bisa diturunkan lagi? Setelah 3 sudah tidak ada lagi bilangan selanjutnya. Artinya proses pembagian ini sudah selesai. Jadi 6x kuadrat dikurang 9x dibagi 3 hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Nah, seperti itu caranya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, pembagian 3 suku dibagi dengan 2 suku. Nah, sekarang 2 suku. Bagaimana ya kalau pembaginya 2 suku? Dari tadi pembagi kita hanya 1 suku saja. Sedangkan pada soal ketiga ini ada 2 suku. Caranya kurang lebih sama. Langsung saja kita simak seperti apa caranya. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Caranya sama ya, tinggal kita tuliskan yang dibagi negatif 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 dibagi x kurang 2. Agak berbeda untuk soal yang ketiga ini karena pembaginya di sini 2 suku, dibagi x kurang 2. Bagaimana membagi bentuk yang seperti ini? Caranya tetap sesuai ini. Pertama dibagi, lalu dikali, dikurang, turun 1 suku. Setelah itu kembali dibagi, dikali, dikurang, turun 1 suku. Selalu berulang seperti itu. Dimulai dari yang paling depan dulu, suku terdepan. Kita bagi dengan suku paling pertamanya saja. Negatif 3x kuadrat dibagi x. Kita bagi. Negatif 3x kuadrat artinya negatif 3x kali x dibagi x.
bagi X berarti sama-sama dibagi X. Set, di sini 1, di sini 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 kali X kali 1 negatif 3X per 1. Per 1 ini boleh nggak dituliskan, sehingga negatif 3X saja. Berarti negatif 3X kuadrat dibagi X hasilnya adalah negatif 3X. Kita tuliskan di tempat hasil negatif 3X. Setelah membagi, selanjutnya kita kali. Yang kita kalikan negatif 3X dikali X. Negatif 3X dikali X tentu hasilnya negatif 3X kuadrat. Tapi ingat, pembagi ada dua suku. Jadi setelah dikali dengan X, kalikan lagi negatif 3X ini dengan negatif 2. Bukan 2, tapi negatif 2. Ada tanda di depannya. Negatif 3 kali X dikali negatif 2. Negatif kali negatif, positif. 3 kali 2, 6, variabelnya X. Hasilnya adalah 6X. Positif ya, maka kita tuliskan positif 6X. Nah, seperti itu mengalikannya apabila pembagi lebih dari satu suku. Langkah selanjutnya setelah dikali kita kurangkan. Tak kurang. Negatif 3X kuadrat dikurang, tanda kurang ini, dikurang dengan negatif 3X kuadrat juga. Kita kasih kurung karena ada dua tanda berdekatan. Boleh ya kita untuk pengurangannya kita oret-oret di tempat lain supaya lebih teliti. Dua tanda berdekatan ini menjadi tambah, sehingga di sini menjadi negatif 3X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Negatif 3 tambah 3 ya 0. Berarti hasilnya adalah 0. Kalau 0 tidak perlu kita tuliskan, atau mau kalian coret aja seperti ini juga boleh. Selanjutnya negatif 5X dikurang 6. Supaya teliti kita tuliskan di sini. Negatif 5X kurang 6X, sejenis ya. Negatif ini artinya utang. Ini juga negatif, utang. Utang 5, ngutang lagi 6, berarti utangnya bertambah. Sehingga hasilnya adalah negatif 11X. Jadi negatif 5X dikurang 6X, kita peroleh negatif 11X. Sambil diingat kembali ya, cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu setelah dikurang, turun satu suku. Satu suku yang belum kita turunkan, kita turunkan. Ada negatif 2. Negatif 2. Setelah turun satu suku, bagi. Kita bagi. Negatif 11X kurang 2 bagi X kurang 2. Yang kita bagi suku terdepan aja. Negatif 11X dibagi X. Ambil depannya. Sama-sama dibagi X. Kita coret X-nya, dapat 1, dapat 1. Tersisa negatif 11 per 1. Per 1 nggak perlu ditulis, sama aja dengan negatif 11. Berarti hasil baginya negatif 11. Kita tuliskan di bagian atas. Negatif 11. Setelah dibagi, kali. Yang dikali jangan semuanya, tapi hanya negatif 11-nya saja. Ingat, negatif 11. Negatif 11 kita kali dengan X, sehingga diperoleh negatif 11X. Setelah dikali dengan X, jangan lupa dia dua suku, kalikan lagi dengan negatif 2. Negatif 11 dikali negatif 2 hasilnya positif. Positif berapa? Betul, 22. Karena positif maka tandanya tambah 22. Setelah itu kita kurangkan. Dikurang negatif 11X dikurang negatif 11X. Kita kasih kurung. Nggak mau ya, pennya macet nih. Negatif 11X. Dua tanda berdekatan ini menjadi tambah, sehingga menjadi negatif 11X ditambah 11X. Negatif 11 ditambah 11, utang 11, uang 11, 0, habis. Bisa kita buat seperti ini. Udah habis. Selanjutnya masih ada negatif 2 dikurang 22.
negatif 2 dikurang 22-nya positif. Positif itu nggak perlu kita tulis kalau depannya ada negatif ya. Kurang 22. Utang 2, kemudian hutang lagi 22. Lunas nggak utangnya? Jelas tidak, utangnya nambah jadi berapa? Hutang 24. Jadi negatif 2 kurang 22 menjadi negatif 24. Setelah dikurang, turun satu suku. Apakah ada suku yang belum diturunkan? 2 tadi udah kita turunkan, setelah 2 tidak ada lagi suku selanjutnya. Kalau begitu proses ini sudah selesai. Mungkin ada yang bertanya, kok udah selesai? Kan di sini hasil sisanya bukan 0 tapi negatif 24. Ya nggak apa-apa, berarti hasil dari negatif 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 dibagi x kurang 2 hasilnya adalah negatif 3x kurang 11 dan sisa negatif 24. Jadi ada sisanya. Sisa negatif 24. Sisanya harus kita sebutkan jika sisanya itu bukan 0. Kita tuliskan hasilnya ya. Kita tuliskan hasilnya tadi di sini negatif 3x kurang 11 sisa negatif 24. Nah, seperti ini jika ada sisa. Tapi jika sisa 0, maka sisanya tidak perlu ditulis ya. Tapi kalau sisanya selain 0 atau tidak habis, maka ditulis. Seperti yang nomor 3 ini. Sekarang kita coba selesaikan yang keempat. 6x kuadrat dikurang 7x kurang 24. Dibagi 3x kurang 8. Caranya kurang lebih sama seperti yang nomor 3. Tinggal kita bagi dulu dari yang di depan. 6x kuadrat artinya 6 kali x kali x dibagi, pembaginya yang paling depan juga 3x, 3 kali x. Kita bagi 6 dan 3 sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Sama-sama dibagi x. Bagi x, ini dibagi x, sehingga tersisa 2 kali x, 2x per 1 nggak usah dituliskan, cukup 2x saja. Jadi 6x kuadrat dibagi 3x hasilnya adalah 2x. Kita tuliskan di bagian atas 2x. Ingat, setelah dibagi langkah selanjutnya adalah dikali. 2x kali 3x 6x kuadrat, lalu 2x dikali dengan negatif 8. Berapa? Negatif 16x. Negatifnya kita tuliskan. Kita kurangkan suku yang sejenis. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat. Habis ya. Selanjutnya negatif 7x dikurang, tanda kurangnya, negatif 16x. Hati-hati kalau yang dikurangkan itu bilangan negatif. Mesti kalian tuliskan oretannya seperti ini supaya lebih teliti. 2 tanda berdekatan jadi positif, negatif 7x tambah 16x. Utangnya 7, negatif itu utang ya, positif itu uang. Punya utang 7, punya uang 16. Utangnya lunas, yang lebih adalah uang. 16 kurang 7, 9, di 9x. Jadi negatif 7x dikurang negatif 16x adalah 9x. Ini udah habis, nih sisa 9x. Positif. Selanjutnya turun satu angka. Bukan turun satu angka ya, turun satu suku. Kebiasaan di pembagian bilangan bulat ini. Setelah turun satu suku, selanjutnya kita bagi. Ambil suku paling depan dan pembagi paling depan. 9x dibagi 3x, 9x 9 kali x, 3x itu 3 kali x. Tinggal kita bagi, 3 dan 9 sama-sama dibagi 3, 9 dibagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 1. Lalu sama-sama dibagi x, x-nya udah jadi 1. Sama dengan 3 dikali 1, hasilnya adalah 3 per 1. 3 per 1 sama aja dengan 3. 3 ini positif, berarti hasilnya positif 3. Ingat, positifnya dituliskan, positif 3. Karena hasilnya berupa suku, satu suku. Harus dipisah dengan tanda positif atau negatif sesuai hasil. Setelah dibagi, dia dikali
Positif 3 dikali 3x, kita peroleh 9x. Kemudian positif 3 kita kalikan dengan negatif 8. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 3 dikali 8, 24. Setelah dikali dikurang 9x dikurang 9x, tentu saja 0. Negatif 24 dikurang negatif 24. Dikurang ya, ini negatif 24. Jadi tambah, sama aja dengan negatif 24 ditambah 24. Utang 24, uang 24, berarti utangnya lunas, hasilnya 0. Berarti negatif 24 dikurang negatif 24, hasilnya 0. Turun satu suku. Setelah negatif 24 tidak ada lagi suku selanjutnya, ini sudah suku terakhir. Artinya proses pembagian sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Dan sisanya 0, maka tidak perlu kita tuliskan. Hasilnya adalah 2x tambah 3. Kita tuliskan di sini sama dengan 2x tambah 3. Nah, seperti inilah cara pembagian bentuk aljabar dengan cara bersusun. Pembagian bentuk aljabar cara bersusun ini biasa digunakan untuk membagi bentuk aljabar yang lebih dari satu suku. Seperti pada contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lebih dari satu suku. Tapi kalau dia hanya satu suku, misal 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat dibagi 2x, maka cukup pakai pembagian yang dioret-oret aja, pakai cara penyederhanaan aja seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Cara bersusun ini untuk biasanya digunakan untuk bentuk aljabar yang lebih dari satu suku aja. Dan ingat urutan tata caranya sama seperti pada pembagian bilangan asli, dibagi dulu, dikali, dikurang, turun satu angka, dan seterusnya berulang seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Demikian, semoga bermanfaat.